wabarakatuh. Halo sahabat Mansagari, kembali lagi nih dalam acara channel 78 Podcast Mansagari. Bersama saya, Audia Melova Evandin, dan seluruh kru yang bertugas menyapa sahabat Mansagari yang ada di luar sana. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Tema podcast kita pada kali ini yaitu meniti karir di kepolisian. Kenapa tidak? Nah, pada saat ini saya sedang bersama Kak Restu dan Kak Widya. Kak Restu ini adalah seorang alumni SMA Negeri 1 Gunung Sari. Halo Kak Restu, halo Kak Widya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Kak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Kak Restu dan Kak Widya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kita kali ini. Kak Restu bisa memperkenalkan diri dan Kak Widya kepada sahabat Semansagari kita. Baik. Silakan Kak. Halo sobat Semansagari. Sebelumnya mohon izin. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan saya untuk hadir di podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Imadi Restu Dwi Pratnyana, biasa dipanggil Restu. Saya bertugas di Polres Lombok Barat, pangkat NRP, Bribda 03030135, lulusan Diktuk 2021. Dan di sini saya bersama rekan kawan saya. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Niko Marayu Widiani. Saya juga bertugas di Polres Lombok Barat. Pangkat NRP saya Bribda 03050340 dan saya lulusan Diktuk Polri tahun 2021. Nah, Kak Widya ini adalah seorang alumni SMA 5 Mataram loh sahabat Semansagari. Wah, kelihatan sekali nih dari seragamnya Kak Restu, seragamnya Kak Widya, sangat keren sekali ya, dan sangat kelihatan berwibawa sekali nih. Nah, Kak Restu, apa sih yang mendorong Kak Restu sehingga Kak Restu bisa memilih untuk menjadi anggota polisi ini? Jadi motivasi saya untuk menjadi seorang anggota Polri. Yang pertama, saya dilahirkan di keluarga polisi juga, bapak saya polisi. Jadi dari saya TK, saya sudah sering melihat orang tua saya bertugas. SD, pasti kita saat SD itu sering ditanya cita-cita. Iya. Nah, kebanyakan orang pasti bilangnya polisi, Iya. TNI, dokter, pilot. Nah, dari SD saya sudah bercita-cita menjadi seorang polisi, itu pun walaupun cuma omongan aja ya. Sekedar. Terus mulai SMP mulai mengenal yang namanya kepolisian seperti Akpol, Bintara dan lain-lain. Pas naik ke bangku SMA, saya sudah mulai memikirkan bagaimana masa depan saya selanjutnya. Jadi dari mulai kelas 1 SMA itu saya sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke kepolisian. Jadi yang memotivasi saya itu adalah yang pertama, di kepolisian itu kita bisa sebagai abdi untuk negara, kan? Di sana terus kita juga selain bisa mengabdi untuk negara, kita bisa mencari penghasilan lebih awal, sehingga setelah kita sudah mendapatkan pekerjaan, kita bisa bekerja sambil kuliah gitu rencananya. Nah, mungkin itu motivasi saya untuk ingin berkecimpung di dunia kepolisian. Keinginan ya, Ya. Kak ya. Mungkin dari Kak Widya bisa diceritakan bagaimana sih atau apa sih yang mendorong Kak Widya sehingga Kak Widya bisa menjadi seorang polisi. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri, motivasi yang paling pertama itu adalah orang tua. Karena orang tua saya sendiri dulu pernah berkeinginan menjadi seorang abdi negara, TNI maupun Polri. Tapi ternyata takdir berkata lain, mereka menjadi seorang guru, kedua orang tua saya menjadi seorang guru. Oleh karena itu orang tua saya berkeinginan untuk
anak-anaknya yang menjadi anggota Polri. Namun saya kan anak ketiga. Dari ketiga anaknya itu yang mungkin menjadi harapan terakhir itu saya. Ya, dan saya pun merasa bahwa saya itu anak terakhir dan harapan terakhir orang tua. Jadi di situ saya berusaha keras dan berusaha untuk mendapatkan seorang polwan. Kak, apa sih hal terbaik yang Kak Restu pernah lakukan sehingga Kak Restu bisa mencapai cita-cita Kak Restu menjadi seorang polisi pada saat ini? Kalau untuk hal terbaik itu dari diri saya sendiri, karena motivasi kuat saya untuk menjadi anggota Polri sehingga saya juga hobi olahraga. Olahraga dari awal masuk di bangku SMA saya sudah mulai berolahraga. Jadi menurut saya hal terbaik yang bisa saya lakukan itu adalah bisa konsisten dalam berlatih, konsisten dalam belajar. Mungkin itu saja yang menurut saya yang membuat saya bisa menjadi anggota polisi, terutama saat kelas 2 SMA. Kan itu sempat COVID ya? Iya. Sempat COVID. Jadi 2020 Maret itu mulainya COVID, 2020 Juni mulai libur panjang, itu pun masih COVID. Jadi di sana itu saya istilahnya mencuri start, karena saya tahu pasti saingan-saingan saya selama pandemi ini banyak yang berleha-leha. Jadi saya mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, latihan sebanyak mungkin. Mungkin itu saja. Dan dari Kak Widya? Kalau saya sendiri perbuatan baik ya. Ya. Perbuatan baik itu semua hal yang dilakukan itu pasti baik ya kan? Iya. Untuk dari diri sendiri. Kalau saya menurut saya versi menjadi yang terbaik gimana ya? Hal baik itu tuh menurut saya adalah menjadi diri kita sendiri, versi menjadi diri sendiri, sehingga kita itu diri saya sendiri nih, saya tidak mau melihat orang yang walaupun emang dia usahanya keras ya gitu, saya tidak mau namanya insecure atau apa. Jadi kita jangan pernah insecure ya, percaya sama diri sendiri. Percaya sama diri sendiri, kemampuan diri sendiri, pasti kita dapat. Oke, kalau itu bisa dong ceritain kepada kita semua nih, gimana sih pengalaman Kak Restu waktu diseleksi menjadi seorang polisi ini? Tahapan seleksinya? Iya, dan cara-caranya kayak gitu. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, selama pandemi COVID, saya sudah mencuri start. Emang dari kelas 10 saya sudah mulai mempersiapkannya, cuman lebih maksimal saat kelas 3-nya. Nah, di sana selama COVID kita kan belajar daring. Jadi jam pelajaran daring itu mulainya tidak tentu. Itu pun kalau ada tugas masuk baru kita mengerjakan tugas. Nah, jadi jam 4 saya bangun, itu saya sudah berolahraga biar bersih-bersih. Jam 5 saya sudah mulai belajar, jam 5 pagi belajar mandiri, belajar yang di luar mata pelajaran. Selanjutnya jam 8 itu jam pelajaran daring sudah mulai gitu kan. Itu kita nunggu tugas, kalau tidak ada tugas masuk, jadi di sana kesempatan saya untuk belajar lagi. Jadi dari jam 5 sampai jam 2 lah ya. Itu selama tidak ada pelajaran yang masuk dari sekolah, saya terus belajar mandiri. Jam 4 saya mulai olahraga lagi. Jam 7 malam sampai jam 10 malam saya lanjut belajar lagi. Itu terus saya lakukan selama setahun, selama COVID, selama pandemi. Jadi kalau untuk persiapan saya maksimalkan. Di sana tuh ada beberapa poin yang perlu kita maksimalkan untuk masuk ke tes kepolisian. Di sana ada tes psiko,
tes psiko, tes akademik, dan tes jasmani. Jadi selama pandemi itu ketiga-tiganya sudah saya siapkan semaksimal mungkin. Kak, tes psiko itu seperti apa sih? Psikotes. Tes psiko itu tes untuk mengenal kepribadian kita, Contohnya? psikologis kita. Jadi di psikotes itu ada beberapa poin tes. Yang pertama ada kepribadian juga, kepribadian. Untuk mengetahui gimana diri kita. Itu harus jawab sesuai sama diri kita sendiri. Mungkin ada lagi selain kepribadian. Ada juga tes kecerdasan. Nah, tes kecerdasan itu tes yang berisi matematika dasar. Matematika dasar, sinonim, antonim, silogisme. Nah, seperti itu. Juga ada tes kecermatan. Kecermatan itu angka hilang. Angka hilang, Angka hilang. seperti apa sih itu, Kak? Angka hilang itu misalkan kita di soal itu ada diberi 5 kolom. Kolom A, B, C, D, E. Di 5 kolom itu punya pasangan angka-angka. Misalkan A berpasangan dengan 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Nah, itu soalnya. Terus di bawahnya itu ada tadi kasih soal-soal yang hilang. Soal-soal yang hilang misalkan 1, 2, 3, 5. Yang hilang itu kan angka 4. Iya. Nah, jadi kita jawab D. Nah, seperti itu contohnya angka hilang. Tapi kalau tes mungkin lebih acak gitu. Mungkin dari pengalamannya Kak Widya bisa diceritakan gitu. Kalau dari pengalaman saya itu dari jasmani ya. Untuk jasmani saya dilatih sama orang tua saya sendiri. Dilatih sama orang tua saya sendiri karena kebetulan orang tua saya juga guru olahraga. Kebetulan sekali. Ya, kebetulan sekali. Jadi dia semangatnya Iya. dia untuk melatih Iya. saya, dan semangatnya dia lagi pengen punya anak anggota polri juga kan. Iya. Gitu. Terus untuk lanjut akademik mungkin saya ngerasa kurang ya pembelajaran di sekolah karena pembelajaran di sekolah pun daring ya kan, Iya. kurang jadinya. Jadi saya ngerasa diri kurang, saya bimbel di salah satu tempat bimbel juga di sana di Monjok. Terus saya bimbel privat juga, ya kebetulan guru SMA saya ngajar. Terus saya belajar berlatih di rumah, belajar latihan sendiri seperti itu. Dan untuk kesehatan kita kan ada tes kesehatan. Untuk tes kesehatan itu saya mungkin check up untuk mengecek gimana kondisi saya sebelum saya bertempur nanti. Di situ saya check up terlebih dahulu, mungkin ada 3 kali ya check up itu, 3 kali check up itu. Lumayan ya, Kak. Ya lumayan karena Cut. Kak Widya, bisa dong Kak Widya menceritakan bagaimana sih pengalaman Kak Widya waktu diseleksi menjadi seorang anggota polisi ini? Oke, untuk seleksi berawal dari tes jasmani. Maksudnya berawal dari persiapan di jasmaninya ya. Persiapan di jasmani itu saya dilatih oleh orang tua saya sendiri, bapak saya sendiri, karena kebetulan dia seorang guru olahraga. Jadi dengan semangat dia melatih saya, semangat dong ingin melihat anaknya jadi anggota polri juga. Lalu untuk akademik saya bimbel sih. Akademik saya bimbel karena menurut saya sendiri di sekolah itu kurang, karena kita tuh daring juga kan, ya daring juga, terus jam pelajaran juga nggak sesuai sama jam pelajaran biasa. Jadi saya merasa diri saya kurang, jadi saya bimbel saya ada di sana di suatu tempat. Lanjut untuk bimbel juga, saya bimbelnya bimbel private juga, private dari memang guru saya, udah kenal gitu. Terus untuk cek kesehatan, jadi saya pengen tahu gimana tubuh saya, gimana kondisi kesehatan saya sebelum saya itu bertempur. Jadi di polisi ini juga ada tes kesehatan yang meliputi dari organ dalam maupun organ luar.
dari bentuk tubuh, seperti itu ya, bentuk tubuh, gigi, mata, itu semua dites. Bagian dalam pun dites isinya apa, darahnya mengandung apa, mengandung apa, itu dites. Jadi lengkap ya Kak ya, semua Lengkap. dicek Ya, semua. lengkap. Itu mungkin saya ngecek sebelum saya bertempur itu mungkin udah ada 3 kali saya ngecek. Lumayan ya Kak ya. Dan untuk gigi mungkin karena saya takut juga kan, dan dulu juga saya ngerasa kurang di gigi, jadi saya pakai bebel juga waktu itu. Jadi sekalian saya check up gigi itu udah berapa kali loh kalau gigi ya kan. Iya. Sambilan Biar dia perfect gitu. ya perfect banget. Rasa medang aja kan. Sekarang ada niatan mau pakai hal lain? Sebenarnya ada niatan lain sih kalau Boleh dicoba ya. iya. Oke. Oh ya Kak Restu, dulu Kak Restu pernah nggak sih daftar di SNMPTN? SNMPTN. Ya. Pernah. Jadi kemarin itu kelas 3 saya sempat terpilih jadi siswa yang untuk daftar SNMPTN. Itu pun saya masih bimbang. Tujuan utama saya untuk menjadi seorang anggota polisi, saya alternatif juga kuliah. Jadi karena saya dapat SNMPTN, saya coba waktu itu kepingin ke Unram sama ke Brawijaya, UGM. Oh iya. UGM. Nah, di sana saya terlalu berekspektasi tinggi ke kedokteran gigi, UGM sama kedokteran sama hukum Unram. Sarjana hukum Unram. Itu pun saya mengumpulkan konfirmasi pilihan saya SNMPTN itu bukan dibilang hamil lagi, kurang sejam penutupan. Jadi udah mepet banget Mepet Kak. itu karena udah bimbangnya. Oke. Ya, itu pun pas sudah daftar, udah konfirmasi, tahu-taunya diperpanjang lagi sehari, jadinya besok siang ditutup. Tapi yang penting sudah milih. Ya, terus untuk hasil ya yang pernah dapat dibilang karena gimana ya, tujuan utama kan polisi, takutnya ntar kalau diterima di SNMPTN terus kita terima, kalau kita batalin itu kita cancel kan, kasihan di blacklist sekolahnya, kasihan adik kelas kita untuk selanjutnya. Jadi itu kebetulan saya untuk daftar SNMPTN juga gagal ya, jadi tidak apa-apa. Yang penting sekarang Jadi udah- polisi. ya. Oke. Dari Kak Widya dan Kak Astu, sebelum menjadi seorang anggota polisi ini, apakah Kak dulu pernah mau terjun ke bidang lain atau ke dunia? Pernah sih. Pernah. Oh, Kakak dulu pernah menjadi apa selain polisi? Jadi saya tuh sebenarnya berniatan untuk menjadi PDN ya, Oh, PDN. Saya PDN. berniatan menjadi PDN. Ya. Dari semua tes saya ikuti di PDN, tapi mungkin orang tua saya tuh lebih dominan ke Polri ya kan. Tapi emang dari orang tua saya sendiri juga ngedukung apa kemauan saya gitu. Oke. Dan saya juga sempat ingin ke farmasi sih, ke dunia farmasi, tapi karena menurut saya tuh orangnya agak mageran ya kalau belajar gitu. Jadi didoktrin, jadi semua orang tua tuh didoktrin ya udah kamu jadi polisi aja. Oke. Mungkin dari Kak Astu? Kalau dari saya untuk apa ya tadi? Mungkin Kak Astu ya di bidang lain selain di polisi gitu, pernah menjadi Kalau- apa? Bidang lain pernah, tapi tidak sampai, maksudnya baru daftar di registrasi online ya, itu pun tidak dilanjut lagi karena gimana ya, dari awal sampai akhir itu sudah mencari informasi tentang Polri aja. Oh. Jadi yang untuk yang lainnya itu terlalu mepet, jadinya kurang siap, jadi siapnya di Polri. Itu pun semisal saya diterima di kuliah di universitas itu, tujuan akhirnya tetap Polri. Kan di Polri itu ada jalur masuknya sarjana, jalurnya SIP, SS. Oke, jadi udah kuat banget nih tekad kakak untuk menjadi seorang polisi gitu. Oke,
Kak Restu sama Kak Widya, apa sih pekerjaannya seorang polisi selain untuk mengamankan jalan gitu? Setahu saya sih cuma mengamankan jalan saja, mungkin lebih banyak lagi tugas-tugas polisi itu seperti apa gitu. Untuk tugas polisi sendiri Ya. itu diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sana pasal 13 itu ada 3 ayat yang mengatur tentang tugas polisi. Ayat pertama itu tugas polisi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Yang kedua mendukung penegakan hukum. Contohnya yang penjahat-penjahat. Oh, Ya. narkoba gitu juga ya. Yang ketiga itu tugasnya Dirjomyang, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Contohnya itu seperti pelayanan SKCK, pembuatan SIM dan lain sebagainya. Ternyata banyak juga ya selain mengamankan jalan, banyak juga ternyata yang saya nggak tahu gitu. Mungkin dari Kak Restu dan Kak Widya bisa memotivasi sahabat Semansagari kita sehingga mereka bisa lebih menguatkan niat lagi untuk menggapai cita-citanya gitu. Seperti Kak Restu dan Kak Widya itu. Silakan Kak. Jadi motivasi yang bisa saya berikan buat sobat Semansagari ataupun teman-teman yang menonton, motivasi yang pertama itu motivasi kita untuk menjadi lebih baik dari versi kita yang sebelumnya. Itu pertama, kita melihat apa kemampuan kita yang ada di dalam diri kita, apa hobi kita. Jadi semua itu harus kita dalami, harus kita lebih mengenal diri kita sendiri. Contohnya saya dari awal sudah hobi yang namanya olahraga, hobi matematika. Jadi saya dalami pelajaran itu, terus saya lihat kekurangan-kekurangan saya. Jadi untuk kekurangan-kekurangan saya itu saya tutupi dengan kelebihan saya. Kelebihan saya terus tingkatkan sehingga kekurangan saya itu jadi tidak tampak gitu lah istilahnya. Bisa tertutupi Tertutupi. sedikit lah sekiranya gitu. Terus selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, selama COVID kan daring, pasti banyak orang-orang yang berleha-leha santai-santai selama daring ketika tidak sekolah. Jadi selama itu saya mencuri star untuk mempersiapkan diri saya, karena di saat kita bersantai ada jutaan bahkan ribuan bahkan jutaan pesaing kita yang sedang berlomba-lomba untuk mengejar cita-citanya. Jadi kita juga harus mengambil kesempatan tersebut. Ya harus siap-siap Ya. ya. Mungkin dari Kak Widya. Kalau saya sih punya kalimat ya. Ya. Lupakan cintamu, tunjukkan cita-citamu, karena cinta akan datang di saat cita-citamu ada. Widih, bagus juga kata-kata yang Kak Widya. Iya, karena itu yang saya rasakan. Dengan korban. Iya, emang itu sih yang udah terjadi sama saya. Itu ya. Cinta ya, emang cinta itu datang pas cita-cita kita tuh ada. Oh, oke. 2, 3. Oke sahabat Semansagari, tidak terasa ya waktu kita sudah habis. Padahal saya masih ingin ngobrol lebih banyak lagi nih sama Kak Restu, sama Kak Widya mengenai seputaran kepolisian. Tapi mungkin lain kali Kak Restu sama Kak Widya bisa hadir lagi ya pada podcast kita. Tapi sebelum kita akhiri, ada pesan dan kesan nih dari Kak Restu dan Kak Widya. Silakan Kak. Pesan saya buat adik-adik Semansagari, sobat Semansagari, ya dalam mengajar kita itu kita harus tetap semangat, percaya diri, percaya akan proses. Jadi manisnya hasil itu akan terasa setelah melewati pahitnya proses. Jadi usaha atau proses
tidak akan mengkhianati hasil. Jadi tetap berusaha, jangan pesimis, jangan menyerah, karena yang menyerah sebelum mencoba itu lebih payah ya dari yang mencoba tapi gagal gitu. Terus selanjutnya buat adik-adik, kakak mau mengingatkan karena pengalaman kakak sebelumnya selama sekolah di SMA 1 Gunung Sari. Jadi kasus pernikahan dini itu masih terus meningkat, terutama puncaknya itu saat COVID daring ya, karena tidak pernah masuk sekolah, tidak pernah kelihatan gitu di rumah, mungkin entah dia belajar atau apa, jadi kebablasan lah. Ya itu kasus tertinggi itu berada pas daring COVID. Jadi pesan saya, utamakan cita-cita daripada cinta. Karena manisnya cinta akan datang setelah terwujudnya cita-cita. Dan saya mau kasih motivasi lagi satu. Oke, boleh Kak, silakan. Doa tanpa usaha itu sombong, usaha tanpa doa itu omong kosong. Wah, bagus sekali nih kata-kata dari Kak Widya dan Kak Restu. Oke guys, jadi kita itu tidak boleh pesimis, dan yang paling penting juga jangan menikah dulu di usia kita yang masih berstatus pelajar seperti ini. Oke sahabat Semangat Sagari, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Dadah!